Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri, salam planter semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan coba berdiskusi tentang bagaimana cara memilih varietas kelapa sawit untuk ditanam di lahan gambut. Siapa tahu teman-teman ada lahan khususnya untuk lahan gambut, kita mau pilih bibit apa atau mau pilih varietas apa. Nanti kita akan coba berdiskusi bibit apakah yang bagus untuk kita tanam di lahan gambut kita. Oke, tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe, dan jangan lupa dibagikan video ini. Mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Jadi memang teman-teman, lahan gambut ini adalah lahan yang apabila kita tanami kelapa sawit yang biasanya itu banyak sekali kemungkinan untuk rebah atau roboh. Jadi memang ada beberapa tips-tips untuk memilih varietas supaya kelapa sawit yang nantinya kita tanam itu tidak roboh atau rebah. Jadi kalau menurut pendapat saya teman-teman, mari kita berdiskusi tentang bagaimana cara memilih bibit varietas unggul yang cocok untuk lahan gambut kita. Yang pertama kalau menurut pendapat saya adalah kita cari bibit yang karakteristiknya itu batangnya besar dan pendek. Artinya kita harus cari bibit yang mempunyai pertumbuhan meninggi yang lambat. Nah, karena apa? Karena tadi kita ketahui bahwa ketika kelapa sawit kita itu mempunyai batang pendek, batangnya kokoh dan besar, tentu akan kemungkinan untuk rebah itu sedikit sekali. Jadi makanya kita harus memilih varietas yang mempunyai pertumbuhan meninggi yang lambat, karena biasanya kalau pertumbuhan meninggi yang lambat tentu diikuti dengan eh, pokok kelapa sawit yang pendek dan batangnya besar. Nah, itu salah satu menurut saya, pendapat saya yang bisa saya kemukakan untuk teman-teman semua, bahwa kita harus memilih varietas yang berbatang pendek dan berbatang besar atau memiliki pertumbuhan meninggi yang lambat. Ada beberapa rekomendasi teman-teman bisa kita pilih untuk kategori ini, atau mempunyai batang pendek dan batang besar atau pertumbuhan meninggi yang lambat, yakni varietas Dampi dari PPKS Medan, di mana kita ketahui bahwa Dampi ini mempunyai pertumbuhan meninggi yang paling lambat dari semua jenis varietas di PPKS. Itu adalah rekomendasi dari PPKS teman-teman. Yang kedua, contoh lain misalnya varietas TN1. Nah, varietas TN1 juga itu mempunyai karakteristik mempunyai pertumbuhan meninggi yang lambat di kisaran 40 cm per tahun. Ada juga varietas Seu Supreme, itu lebih pendek lagi teman-teman, sekitar 30 sampai 40 cm per tahun. Itu bisa kita gunakan untuk lahan gambut kita, karena ketiga varietas itu mempunyai karakteristik pertumbuhan meninggi yang lambat. Tentunya mempunyai batang besar dan tentunya batangnya akan kokoh. Dan tentunya persentase untuk robohnya kelapa sawit kita bisa tekan. Oke, tapi sebetulnya teman-teman, semua varietas unggul sebenarnya bisa kita tanam di lahan gambut, tapi lebih rekomendasi itu adalah mempunyai karakteristik yang tadi saya sebutkan, yakni mempunyai batang pendek dan batang yang besar. Contohnya Dampi, TN1 dan Seu Supreme. Itu salah satu pendapat saya teman-teman. Yang kedua, kita juga bisa melihat dari pelepahnya teman-teman. Biasanya ada beberapa pendapat dari teman-teman semua itu yang mengatakan bahwa bagusnya kita memilih pelepah pendek. Karena apa? Ketika kita memilih pelepah pendek, biasanya jarak tanamnya itu bisa kita kasih rapat. Artinya misalnya dalam 1 hektar itu bisa kita simpan sampai SPH-nya 160 per pokok. Artinya ketika kita bisa tanam sampai 160 per pokok per hektar, tentu akan ada eh, penyambungan akar dari pohon satu dengan pohon yang lain, sehingga nanti akan ada kemungkinan memperkuat batang sehingga tidak mudah terjadi roboh. Nah, itu salah satu pendapat dari teman-teman semua, teman-teman. Jadi silakan teman-teman berpendapat kira-kira apa varietas yang cocok untuk lahan gambut. Jadi kalau menurut pendapat saya, kita lihat dari pertumbuhan meningginya dulu, yang mana yang paling lambat itu yang kita pilih. Yang kedua, kita bisa lihat juga dari sisi
panjang pelepah, yakni kita harus atau kita bisa memilih dari pelepah pendek. Tidak mau menutup kemungkinan juga bisa kita gunakan untuk pelepah panjang teman-teman. Oke, ini contoh yang ada di depan kita ini teman-teman adalah varietas dari Topaz 1. Varietas Topaz 1 ini adalah keluaran dari Asian Agri. Ini juga salah satu rekomendasi yang bisa kita tanam di lahan gambut teman-teman, karena kita lihat karakteristiknya ini batangnya besar sekali ini teman-teman, dan pertumbuhan meningginya juga lambat. Ini kita lihat, ini sudah beberapa tahun ini ditanam tapi masih tidak terlalu tinggi. Kita lihat penampakannya, ini buah orange varietas Topaz 1 dari Asian Agri. Dan inilah sesuatu yang harus kita sama-sama diskusikan teman-teman, tentang bagaimana memilih varietas yang cocok sekali untuk lahan gambut. Nah, ini kita lihat untuk performa varietas Topaz 1 dari Asian Agri, dan ini juga bisa kita gunakan untuk kita tanam di lahan gambut kita masing-masing teman-teman, karena dia ini punya karakteristik juga pertumbuhan meningginya juga kayaknya agak lambat, karena kita lihat ini sudah sekitar 6 tahunan masih pendek semacam ini teman-teman. Ini juga bisa kita rekomendasi untuk kita tanam di lahan gambut. Dan kita lihat juga salah satu karakteristik dari Topaz 1 ini adalah mempunyai buah orange semacam ini, dan ketika masih mentah itu warnanya hijau semacam ini. Ini salah satu eksotisme dari varietas Topaz 1 teman-teman. Oke, silakan teman-teman berpendapat tentang varietas apa yang bagus untuk lahan gambut. Kalau menurut pendapat saya tadi adalah kita cari dulu pertumbuhan meninggi yang lambat. Yang kedua, kita cari juga yang berbentuk pelepah pendek teman-teman. Tidak menutup kemungkinan juga untuk pelepah panjang juga bisa kita gunakan untuk di lahan gambut. Contoh ini juga kita bisa lihat dari varietas Topaz 1 ini. Ini juga kita lihat pertumbuhan meningginya juga agak lambat teman-teman. Ini kita lihat, ini sudah beberapa tahun, sudah sekitar 6 tahunan, ini masih pendek ini. Nah, kita lihat penampakannya ini. Mantap sekali ini teman-teman, ini varietas Topaz 1. Ini rekomendasi sekali juga kita bisa gunakan untuk lahan gambut. Kita lihat penampakan buahnya ini, mantap sekali. Ini yang sudah ada berondol-berondolannya jatuh. Kita lihat penampakannya teman-teman. Ini adalah varietas unggul juga dari Asian Agri yang bisa kita gunakan untuk di lahan gambut kita masing-masing. Kita lihat penampakan, mantap sekali. Oke, mungkin itu saja teman-teman sebagai sharing informasi tentang kita bibit kelapa sawit yang cocok untuk lahan gambut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.